Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Fitriani dari Manajemen BGURB dengan NIM 34022100065. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Praktikum Komputer Bisnis. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, buka dulu aplikasi Mayobnya. Lalu di sini saya akan membuat file terlebih dahulu. Caranya pilih Create, lalu Next. Nah, untuk serial number-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Nah, untuk company name-nya di sini saya menggunakan PD Berkah. Lalu untuk address-nya Jalan Nah, untuk phone number-nya 0822 1212 1515. Untuk email address-nya pdberkah@gmail.com. Nah, lalu pilih next. Nah, untuk financial year-nya di sini saya menggunakan tahun 2018. Last month-nya itu Desember, untuk conversion month-nya yaitu Januari. Lalu pilih next, lalu next lagi, lalu pilih bagian yang kedua, next, lalu dicek dulu, disimpan, lalu save, lalu next. Nah, di sini pilih bagian command center. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita pilih account, lalu account list. Nah, di sini masih ada beberapa bagian, ada yang masih berbahasa Inggris. Di sini ada dua bagian, yaitu yang berwarna abu ini namanya detail account, dan yang berwarna hitam itu header account. Nah, di sini masih ada berbahasa Inggris, kita ganti aset itu menjadi harta. Lalu liabilities itu hutang. Equity modal. Lalu income itu pendapatan. Lalu cost of sales itu HPP. Lalu expense itu biaya. Nah, untuk other income itu pendapatan lain. Nah, untuk other expense itu biaya lain-lain. Nah, sudah seperti ini tandanya sudah selesai. Lalu kita close. Nah, di sini saya akan mengimport data, itu caranya pilih file, import data, account information. Nah, di sini yang duplicate record-nya diganti menjadi update existing record, lalu continue. Nah, di sini yang ini data Mayab 123 kita buka. Untuk nomor account-nya disesuaikan. Lalu import. Nah, nanti muncul seperti ini, kita oke saja. Lalu kita ke account list. Nah, nanti muncul seperti ini.
Nah, di sini check away account itu artinya linked berarti ada tanda checklist. Kita ganti saja ini menjadi kas. Caranya double klik, account number-nya 1101 kas. Lalu oke. Nah, sudah linked seperti ini. Nah, untuk profession account itu kita hapus saja. Caranya double klik, delete account. Untuk investment juga sama, double klik, delete account. Nah, untuk under deposit funds itu diganti menjadi Bank Mandiri. Caranya double klik, account number-nya 1201 Bank Mandiri. Lalu klik OK. Nah, muncul seperti ini. Untuk electronic clearing account kita ganti menjadi Bank BCA 1202 Bank BCA 1202 sudah ada namanya. Oh, yang ini salah, berarti ini 1201. Nah, untuk electronic clearing account-nya 1202. Nah, sudah bisa. Bank BCA, klik OK. Nah, sudah checklist semua itu tandanya sudah linked. Nah, untuk trade dashboard yaitu piutang karyawan. Di sini sudah ada piutang karyawan, tetapi tidak checklist, kita hapus saja. Nah, di sini account number-nya 1301 piutang karyawan. Lalu klik OK. Nah, sudah checklist seperti ini, itu tandanya sudah linked. Nah, untuk trade creditor, yaitu utang usaha, double klik, account number-nya diganti menjadi 1200 utang usaha, klik OK. Lalu untuk payroll actual payable, ini juga sama, double klik, account number-nya diganti menjadi 1100. Di sini ganti menjadi tunjangan karyawan. Lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini masih ada 3 bagian lagi. Nah, untuk retained earnings itu laba ditahan karena di sini sudah ada, kita hapus saja. Di retained earning double klik, kita ganti 32.000 laba ditahan. Lalu klik OK. Nah, untuk current year's earning itu laba tahun berjalan karena di sini sudah ada tetapi tidak linked, kita hapus saja. Nah, di sini double klik, account number-nya diganti menjadi 3.000. Laba tahun berjalan. Klik OK. Nah, untuk yang historical blending itu menjadi selisih saldo, ini hapus saja. Selisih saldo. Lalu klik OK.
Nah, sudah seperti ini, kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini masih ada 2 lagi yang masih bahasa Inggris, kita ganti saja wages and salaries itu misalnya gaji dan upah. Double klik, account name-nya 1901, gaji dan upah, klik OK. Nah, sudah checklist, lalu untuk other employer expense itu biaya karyawan lainnya 19 1902 biaya karyawan lainnya, klik OK. Nah, sudah lingkar semua seperti ini, tidak ada lagi yang berbahasa Inggris. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat daftar pajak, yaitu caranya pilih list, lalu teks kode. Nah, di sini kita pilih yang good and service tax. Nah, di sini kita double klik lalu diganti menjadi PPN. Di sininya menjadi pajak pertambahan nilai. Nah, untuk linked account-nya di sini harusnya itu PPN keluaran. Nah, PPN keluaran itu nomornya kita cari dulu sebentar. Nah, PPN keluaran itu kita klik new, ininya diganti menjadi other liability. 21510 PPN keluaran. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada PPN keluaran. Nah, untuk yang linked account for tax paid itu PPN masukan karena tidak ada, kita new 21520 PPN masukan. Klik OK. Lalu kita pilih di sini PPN masukan. Nah, nanti muncul seperti ini, lalu klik OK. Nah, di sininya sudah berubah, yang lainnya kita sudahkan saja seperti ini, hanya yang ini saja. Lalu close. Nah, untuk yang selanjutnya pilih list lagi, yaitu pilih yang job. Nah, untuk yang job di sini klik new, jobnya JB, deskripsinya jual beli, lalu klik OK. Nah, sudah ada seperti ini, lalu klik new lagi. Untuk JB-nya itu SV, deskripsinya service. Lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini, kita close saja. Lalu ke list lagi untuk kategori. Nah, di sini masih kosong, kita klik new. Untuk kategorinya yaitu Ciamis, CMS. Untuk deskripsinya itu Ciamis. Lalu klik OK. Nah, kita ini lagi, ganti lagi. Klik new. SMRG. Kategorinya Semarang. Klik OK. Nah, ini untuk new kategori harusnya di sini ya, di kategori di sini.
tulis di deskripsinya hapus, lalu klik OK. Lalu close. Nah, begitulah hasilnya. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membuat daftar customer, supplier, dan employer, dan membuat daftar barang dan jasa, yaitu caranya pilih card file, lalu card list. Nah, di sini masih kosong, caranya klik new. Nah, untuk card tipenya customer, untuk namanya itu PD Indah Permata. Lalu untuk card ID-nya yaitu C01. Nah, untuk address-nya itu Jalan Bantul. Kalau nggak salah, Jalan Bantul nomor 10. Nah, untuk city-nya itu Yogyakarta. Untuk country-nya itu Indonesia. Nah, lalu untuk phone number-nya itu 0274 lalu 114422 114422 untuk kontaknya itu saudara Anggi. Lalu kita klik OK. Nah, muncul seperti ini, kita buat lagi new. Di sininya card tipenya masih di customer. Untuk yang kedua itu PD Indah. Untuk card ID-nya C02. Untuk address-nya Jalan Agus Salim nomor 20. Untuk city-nya itu Yogyakarta sama. Country-nya Indonesia. Nah, untuk nomor phone-nya 0274 1234556. 1234556. Lalu untuk kontaknya saudara Nisa. Lalu klik OK. Nah, muncul seperti ini. Kita buat lagi untuk yang terakhir, yaitu masih di customer, yaitu penjualan tunai. Card ID-nya C03, lalu klik OK. Nah, nanti sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat yang supplier, sama caranya, yaitu klik new. Nah, di sini card tipenya diganti menjadi supplier. Nah, lalu untuk namanya itu PD Ameina. Card ID-nya S01. Lalu untuk address-nya itu Jalan Abimanyu 055. Untuk city-nya itu sama Yogyakarta. Country-nya Indonesia. Nah, lalu untuk phone-nya itu 0274 2345667.
24567 itu kontaknya saudari Risna. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, kita buat lagi, klik New Supplier di sininya. Lalu untuk namanya itu PD Ryan. S02. Lalu untuk address-nya itu Jalan Ahmadiyani. Nomor 105. Untuk city-nya itu Yogyakarta. Untuk country-nya itu Indonesia. Nah, lalu untuk number phone-nya yaitu 0274 223344 0274 22 223344. Nama kontaknya saudara Rijal. Lalu klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Klik New lagi. Nah, di supplier itu ada yang namanya pembelian tunai. Yaitu S03. Nah, lalu klik OK. Nah, begitulah hasilnya untuk membuat daftar customer supplier. Nah, untuk yang employer itu, saya kasih contoh satu saja, klik New. Nah, di sini ada last name dan ada first name. Di sini last name-nya misalnya Pratama. Lalu untuk first name-nya itu Andika. Untuk card ID-nya misalnya A01. Address-nya itu Yogyakarta. Indonesia. Untuk nomor phone-nya 0274 2346. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Itulah membuat daftar customer, supplier, dan employer. Untuk membuat daftar barang, yaitu kita pilih inventory, lalu ke item list. Nah, di sini masih kosong, kita klik new. Nah, item number-nya kita lihat di sini, item number-nya S01. Name-nya Blender Miyako. Lalu untuk iBuy-nya, iSell, iInventory-nya di checklist semua. Nah, di sini kita ganti menjadi Blender Miyako. Lalu untuk di sininya pendapatan Blender Miyako. Nah, di sininya juga menjadi Blender Miyako. Lalu kita pilih buying details. Nah, di sini untuk harga belinya itu 10 juta. Nah, untuk buying unitnya yaitu unit, untuk tax kodenya yaitu PPN. Lalu ke selling details, harga jualnya itu 12 juta. Nah, lalu kalau sudah begini, kita klik OK. Ignore all. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita buat lagi, new, item number-nya S02. Lalu untuk name-nya itu
mesin cuci. Lalu ininya di-checklist semua, I buy, I sell, I inventory. Nah, ininya kita ganti menjadi mesin cuci. Lalu ke buying details. Nah, untuk harga belinya itu 9 juta. Nah, di sininya unit, tax kodenya PPN. Untuk harga jualnya itu senilai 11 juta. Lalu klik OK, ignore all. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik new lagi. Item number-nya S03, name-nya Setrika Cosmos. I buy, I sell, I inventory-nya di-checklist semua. Nah, di sini kita tinggal ganti saja. Lalu untuk aset account-nya di sini 1403. Mohon maaf, di sininya salah. Nah, di sininya tidak tertulis 1403. Klik new 1403. Lalu klik OK. Nah, di sininya kita tinggal ganti saja menjadi Setrika Cosmos. Nah, lalu untuk buying details-nya itu, harga belinya itu senilai 19 juta. Lalu untuk cash kodenya sama PPN, untuk selling details-nya itu 22 juta. Nah, lalu kita klik OK. Ignore all. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini saya akan membuat daftar servis. Caranya sama, inventory, item list. Nah, di sini kita klik new. Kita lihat di data. Nah, daftar produk servis itu di sini item number-nya BM, servis, blender, Miyako. Nah, di sini yang di checklist-nya hanya I sell this item saja. Kita ganti menjadi servis blender Miyako. 2100. Sudah benar. Lalu kita ke selling details. Nah, di sini harga servisnya itu 50.000. Nah, lalu untuk tax kodenya diganti menjadi not applicable, NT, lalu klik OK. Ignore all. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu MC, servis mesin cuci. Servis mesin cuci. Sama yang di checklist-nya hanya I sell this item saja, lalu ininya diganti menjadi servis mesin cuci. Nah, untuk selling details-nya itu, harga servisnya itu sama 50.000 dan tax kodenya juga NT, not applicable, lalu klik OK. Nah, nanti sudah muncul seperti ini, kita klik new lagi.
Lalu untuk yang terakhir itu SC, servis setrika Cosmos. Hanya iCell saja, lalu ininya diganti menjadi servis setrika Cosmos. Lalu untuk selling details, nah untuk servis setrika Cosmos itu harganya berbeda, yaitu 75.000. Nah, untuk tax kodenya juga NT. Lalu klik OK. Ignore all. Nah, beginilah hasilnya, cara-caranya. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membuat neraca awal dan memasukkan saldo awal piutang dan hutang. Yaitu untuk neraca awal, pilih setup, balance, lalu ke account opening balance. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita lihat di data. Untuk kas di tangan itu 8.225.000. Lalu untuk di Bank Mandiri itu 170.800, 170.800. Lalu untuk Bank BCA itu 89.080. Lalu untuk piutang karyawan itu 700.000. Lalu untuk piutang dagang 248.700. Lalu untuk ini salah penyimpanannya. Nah, piutang karyawan itu di sini 700.000. Nah, untuk piutang dagang 248.700. Lalu untuk cadangan kerugian piutang 5 juta. Nah, lalu untuk setrika Cosmos itu 418. Blender Miyako itu 200 juta. Lalu untuk mesin cuci itu 189. Lalu uang muka pembelian 500.000. Pembayaran di muka lain-lain tidak diisi, asuransi dibayar di muka 750.000. Lalu untuk tanah itu 50 juta. Elektronik itu 90 juta. Peralatan kantor 15 juta. Nah, lanjut kita ke utang usaha 433.385. 433.385. Lalu ke PPN keluaran 24.150.
Lalu PPN masukkan 56.780. Nah, lalu untuk modalnya Cynthia itu 500 juta. Lalu untuk modal Pak Dede itu 300 juta. Lalu untuk laba ditahan itu 275. Nah, sudah seperti ini, kita klik OK, lalu cek KRLI, trial balance, display. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, seharusnya cadangan kerugian piutang itu dikredit dan PPN masukkan di debit. Setup balance, account opening balance. Nah, di sini, kasih min 5 juta. Lalu untuk PPN masukkan kasih min 56.780. Nah, lalu klik OK, lalu di redisplay. Nah, di sini ini tandanya sudah balance. Kita lihat lagi setup balance, account opening balance. Nah, di sininya juga sudah kosong, berarti itu tandanya sudah balance. Lalu klik OK. Lalu close. Lalu untuk saldo awal piutang itu setup balance, customer balance. Nah, di sini kita lihat di data. Nah, nama perusahaannya PD Permata Indah. Permata Indah. Oh, ini terbalik namanya. PD Permata Indah. Nah, PD Permata Indah. Edsel. Lalu untuk tanggalnya itu 31/12/2018. Sudah betul. Lalu untuk memonya itu saldo awal hutang PD Permata Indah. Saldo awal hutang PD Permata Indah. Lalu untuk di sininya 350.000. Nah, lalu untuk tax kodenya itu MT. Nah, untuk kategorinya itu Ciamis. Lalu record. Nah, lalu kita yang kedua itu PD Indah. Edsel. Tanggalnya sama. Di sininya diganti jadi saldo awal piutang PD Indah. Lalu untuk total including tax-nya 350.000. Nah, lalu untuk ininya diganti menjadi not applicable, kategorinya Ciamis. Lalu record. Nah, bila muncul seperti ini, congratulations, itu berarti tandanya account-nya sudah balance. Kita lihat. Nah, di sininya sudah kosong-kosong, itu artinya sudah balance. Lalu untuk yang kedua, saldo awal hutang
setup balance ke supplier balance. Nah, di sini ada PD Amina, Edsel. Nah, di sini enter. Tanggalnya itu sama 31. Lalu untuk memonya itu saldo awal hutang PD Amina. Nah, untuk totalnya 233.385. Nah, untuk ininya PPN-nya not reportable diganti. Untuk kategorinya saya menggunakan kategori kedua yaitu Semarang, record, oke. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada PD Rayyan, add purchase, tanggalnya sama, saldo awal hutang, nah untuk total di sininya yaitu 200 juta. Nah, lalu untuk tax kodenya diganti menjadi not reportable, kategorinya itu Semarang, lalu record. Nah, muncul lagi congratulations, itu berarti tandanya sudah balance. Nah, kita lihat di sini tandanya sudah balance. Nah, begitulah hasilnya untuk yang PD Amina supplier. Nah, sudah itu hasilnya. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menginput saldo awal dan transaksi. Untuk menginput saldo awal, pilih inventory, lalu count inventory. Nah, di sininya 20, 21, 22. Nah, lalu adjust inventory, continue. Nah, unit cost-nya itu 10. Untuk S1, S2 9 juta, yang S3 19 juta. Di sini account-nya. Lalu yang kedua itu mesin cuci, yang ketiga itu setrika Cosmos. Nah, sudah muncul seperti ini date-nya sudah benar. 01/01/2018, persediaan barang dagang. Lalu kategori Ciamis, record, kita bisa lihat di item register. Nah, di sini sudah ada berarti harganya sudah ke record. Lalu untuk yang transaksi pilih purchase, enter purchase. Nah, di sini masih kosong seperti ini. Kita lihat tanggal 5 Januari, perusahaan membeli secara kredit ke PT Amina dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, harga barang tidak termasuk pajak.
ke PT Amaina. Nah, untuk ininya dinonaktifkan dan untuk sistem pembayarannya diganti menjadi in a given, yaitu ininya 10, balance-nya 30, dan diskonnya 2%. Lalu klik OK. Nah, date-nya 05.01.2018. Nah, sudah seperti ini. Lalu lihat di sini 2 unit blender Miyako. Harga per unit 10 juta. 2 unit. Item registernya, item numbernya. Nah, di sini harganya 10 juta, totalnya menjadi 20 juta, lalu jobnya itu jual beli. Nah, untuk yang kedua itu 3 unit mesin cuci, harga per unitnya 9 juta. 3. Di sininya S02. Nah, harga per unitnya 9 juta, totalnya menjadi 27 juta, jobnya jual beli. Lalu untuk yang ketiga itu 1 unit setrika Cosmos dengan harga 19 juta. 1 S03. Nah, di sininya 19 juta, jadi 19 juta juga. Lalu JB. Nah, di sini totalnya itu menjadi 72.600. Nah, di sini ada pajak senilai 6.600. Lalu biaya angkut 500.000, biaya angkut kita simpan di sini. Lalu ininya diganti menjadi not reportable. Nah, membayar uang muka pembelian 25% dari total pembelian 73.100.000, yaitu 18.275. Nah, di sini bayar 25%, 18.275. Nah, ini sisanya segini lagi. Lalu untuk kategorinya, kategori Ciamis. Nah, lalu record, ignore all, lalu no, lalu pilih OK. Tanggal 7 Januari membeli ke PT Rayan. PT Rayan, date-nya 7 Januari. Lalu untuk sistem pembayarannya tidak usah diganti, ini nonaktifkan. Nah, sudah seperti ini. Satu unit blender Miyako. 1. S01. 10. Jobnya jual beli. Lalu untuk yang selanjutnya 5 unit setrika Cosmos. 5. S02. S03, mohon maaf, S03. 19 juta. Nah, ini diganti menjadi JB. Lalu di sini ada biaya angkut senilai 500.000. Nah, di sininya diganti menjadi not reportable. Sembilan juta, ini 9 juta, ini 9 juta.
Nah nah ini 1 unit 10 juta. Nah, lalu kalau sudah begini, ini dibayar tunai 16.450.000. Lalu untuk kategori Semarang, ignore all, nah, oke. Nah, ini hasilnya. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil laporan keuangan, yaitu caranya CTRLI. Lalu untuk buku besar itu ke general ledger, detail, lalu display. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu close, lalu untuk ini standar balance sheet, display. Nah, nanti akan muncul juga seperti ini hasilnya. Lalu untuk purchase itu pilih purchase detail, masukkan tanggalnya. Lalu display. Nah, nanti akan muncul seperti ini purchase supplier detail. Sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.